Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan mengangkat novel karya anak bangsa yang cukup populer yaitu novel Wiro Sableng Pendekar Kapak Mau Naga Geni 212, karya Bastian Tito. Bagi pecinta channel populer viral yang ingin menyimak, kami ucapkan selamat menikmati. Mohon tidak lupa untuk komen, share dan subscribe channel kesayangan Anda ini. Wiro Sableng, Pendekar Kapak Mau Naga Geni 212, Episode 4 Brewok dari Goa Sanggreng, Bab 1, 2 dan 3. Kalingundil terkejut karena belum apa-apa musuh sudah mengetahui ilmu simpanan yang paling diandalkannya. Tapi ini tidak diperlihatkannya, bahkan dia tutup mulutnya. Bagus, penglihatanmu masih tajam juga, Tapi tahukah kau kehebatan ilmu pukulan lengan tangan baja ini? Kau tak perlu banyak bacot, Kalingundil, majulah tantang Jarot Karsa. Kalingundil menggeram. Kebetulan saat itu dia berdiri di dekat langkan rumah. Sekali ayunkan tangan kanannya maka, brak, tiang langkan yang besarnya hampir menyamai paha manusia patah. Atap rumah menurun miring. Sebenarnya Jarot Karsa kagum juga dengan kehebatan ilmu lawannya itu. Tapi sebagai orang tua yang sudah banyak pengalaman dalam dunia persilatan, masakan dia jerih menghadapi ilmu pukulan macam begitu saja. Ayo monyet kesasar, majulah, katanya dengan terbungkuk-bungkuk. Kedua telapak kaki Kalingundil menjejak tanah. Tubuhnya melesat ke muka, sedikit miring. Kaki kiri dan kanan mengirimkan serangan berantai terlebih dahulu, kemudian menyusul sepasang lengannya yang menghitam oleh aji lengan tangan baja. Angin yang ditimbulkan oleh serangan dua lengan ini dahsyatnya bukan alang kepalang, tajam dan memberikan mata. Lengan kiri membabat ke pinggang Jarot Karsa, kalau kena pastilah pinggang orang tua itu akan terpotong menjadi dua. Lengan kanan menghantam dari atas ke bawah mengincar batok kepala Jarot Karsa. Dapat dibayangkan bagaimana dalam sekejapan mata lagi kepala si orang tua akan hancur berantakan. Pekikan setinggi langit yang hampir merupakan lolongan serigala haus darah melengking menegakkan bulu roma. Kalingundil melingkar di tanah, nafasnya sesak, lidahnya menjulur keluar seperti orang yang tercekik dan matanya melotot. Tubuhnya bergerak-gerak beberapa lamanya, kemudian ketika darah menyembur dari mulutnya, tubuh itu pun tak bergerak-gerak lagi. Kalingundil pingsan menyusul kawannya yang terdahulu. Ranaweleng menghela nafas dalam, dipandanginya kedua manusia yang melingkar di tanah itu. Kemudian dia berpaling pada si orang tua. Bapak Jarot Karsa, kau kenal dengan manusia yang bernama Mahesa Birawa itu? Jarot Karsa menggeleng. Siapa dia tak penting, Raden. Yang penting ialah mulai saat ini kita mesti waspada karena cepat atau lambat manusia itu pasti datang ke sini untuk membuat perhitungan dengan kita. Ranaweleng mengangguk. Aku tak ingin melihat kedua orang ini lebih lama di depan rumahku. Bereskan mereka, Pak Jarot. Si orang tua tertawa mengekeh. Tak usah khawatir, tak usah khawatir. Aku akan sapu mereka dari depan hidungmu, Raden. Dua kali kaki kanan Jarot Karsa yang kurus kering itu menendang. Tubuh Kalingundil dan Saksoko mencelat seperti bola, dan angsrok di luar pagar halaman. Dia bangun dan melangkah cepat ke pintu muka. Dan matanya yang tadi terbuka lebar itu kini tampak membeliak. Setengah meloncat dia turun ke tanah. Ada apa dengan kalian? Tanya Mahesa Birawa. Pertanyaan ini hampir merupakan teriakan. Kedua kuda itu berhenti. Penunggangnya, Kalingundil dan Saksoko, turun perlahan. Pakaian mereka kotor oleh darah dan debu. Muka keduanya pucat pasi. Melihat ini Mahesa Birawa segera maklum bahwa kedua anak buahnya itu mendapat luka dalam yang parah. Kalingundil berdiri terbungkuk-bungkuk sambil mengurut dada. Pemandangannya masih berkunang-kunang. Saksoko begitu menginjakan kedua kakinya di tanah segera tergelimpang, muntah darah lagi lalu pingsan. Mahesa Birawa melompat dan cepat menubruk Saksoko. Dari dalam sabuknya dikeluarkannya sebutir pil dan dimasukkannya ke dalam mulut Saksoko. Sebutir lagi kemudian diberikannya pada Kalingundil. Telan cepat, katanya. Kalau sudah, lekas atur jalan nafas dan darahmu. Kalingundil menelan pil yang diberikan lalu cepat-cepat duduk bersila di tanah untuk mengatur jalan nafas dan darahnya. Tak lupa dia mengalirkan tenaga dalamnya ke bagian tubuh yang tadi kena terpukul. 1 jam kemudian keadaan Kalingundil boleh dikatakan siuman meski masih berbaring menelentang di atas sebuah tempat tidur. Sekarang, kata Mahesa Birawa sangat tidak sabar dan sambil menggeprak meja, terangkan apa yang terjadi, Kalingundil. Kalingundil tarik nafas panjang. Diurutnya dadanya beberapa kali lalu mulailah dia memberi keterangan. Dan saat Mahesa Birawa selesai mendengar keterangan itu maka mendidih darah di kepalanya. Mukanya hitam membesi, kumisnya yang tebal melintang bergetar. Matanya yang memang sudah besar itu dalam keadaan melotot seperti mau tanggal dari rongganya. Kalingundil, siapkan kudaku, panggil Majineng dan Krocoweti. Kalian bertiga ikut aku ke tempat manusia haram jadah itu. Lekas, Kalingundil tanpa banyak bicara tinggalkan tempat itu. Tak lama kemudian kelihatanlah 4 orang penunggang kuda menderu laksana terbang. Debu mengepul, pasir berhamparan. Mahesa Birawa memacu kudanya paling depan. Orang tua bernama Jarot Karsa itu mengusap dagunya.
Tanpa berpaling pada Ranaweleng yang berdiri di sampingnya dengan mata yang memandang tajam ke muka, dia berkata, "Dugaan kita tidak salah, Raden. Mereka datang. Agaknya yang di depan sendiri itu adalah manusia yang bernama Mahesa Birawa." Ranaweleng memandang pula ke muka. Hatinya mengeluh. Inilah pertama kalinya, selama menjadi kepala kampung, dia menghadapi kesukaran dan kekerasan macam begini. Bahkan dia tadi belum sempat menyelesaikan pembicaranya dengan Suci ketika Jarod Karsa memanggilnya, memberitahu kedatangan 4 penunggang kuda itu. Ketika Mahesa Birawa sampai di halaman, Suci pun saat itu sudah berdiri di belakang suaminya. Laki-laki tua yang berdiri di dekat tiang itulah bangsatnya yang telah mencelakai aku dan Saksoko. Hati-hati terhadap dia, Mahesa. Ilmunya tinggi sekali. Kau manusia kintal tutup mulut, tak usah kasih nasihat padaku, bentak Mahesa Birawa. Kalingundil terdiam, digigitnya bibirnya. Dan saat itu dendam serta bencinya terhadap kedua orang yang berdiri di langkan rumah itu, terutama Jarod Karsa, tak dapat dilukiskan. Mahesa Birawa memandang sekilas pada Suci yang berdiri di belakang suaminya. Nafsu untuk dapat memiliki perempuan ini yang tak kesampaian atau belum kesampaian membuat amarahnya semakin meluap-luap. Dadanya seperti mau pecah. Saat itu meski sudah bersuami dan punya anak 1, tapi Suci dilihatnya semakin tambah cantik dan muda jelita. Bola mata Mahesa Birawa bergerak ke jurusan Jarod Karsa setelah terlebih dahulu menyapu tampang Ranaweleng dengan garangnya. "Anjing tua yang di atas langkan, turunlah untuk menerima kematianmu." Suara Mahesa Birawa begitu lantang dan menggeletarkan karena disertai tenaga dalam yang tinggi sudah mencapai puncak kesempurnaannya. Jarod Karsa sunggingkan senyum tawar. Sekali dia menggerakkan kedua kakinya, maka setengah detik kemudian dia sudah berdiri di tanah, beberapa tombak di hadapan kuda Mahesa Birawa. Gerakannya waktu melompat tadi enteng sekali. Senyum datar yang mengejek tersungging lagi di mulut orang tua ini. Ini manusianya yang bernama Mahesa Birawa? Yang inginkan istri orang? Kalau kau tidak sedang tentu sinting, apa kunyukmu yang satu ini sudah kasih tahu padamu agar mencari dukun untuk mengobati otak miringmu? Bergetar badan Mahesa Birawa mulai dari ubun-ubun sampai ke ujung jari-jari kaki. "Anjing tua yang tak tahu diri, hari ini terpaksa kau harus pasrahkan nyawa kepadaku." Mahesa Birawa enjot diri, melompat turun dari kuda. Dalam keadaan tubuh melayang demikian rupa, kedua tangannya dipukulkan ke muka. 2 rangkum angin sedahsyat badai menyerbu orang tua yang membungkuk itu. Debu dan pasir bertebaran. Jarod Karsa melengking dan melompat setinggi 3 tombak ke atas. Angin pukulan yang dahsyat lewat di bawah kedua kakinya. "Raden," kata Jarod Karsa dalam keadaan tubuh masih mengapung di udara. "Biarlah aku yang sudah tua ini kasih pelajaran padanya. Tak usah Raden bersusah payah. Dalam 1-2 jurus ini akan kusapu badannya keluar halaman." Mahesa Birawa gertakkan rahang. 2 tinjunya bergerak susul menyusul. Deru angin yang dahsyat melanda ke arah Jarod Karsa. Si orang tua, yang rupanya ingin menjajaki sampai di mana ketinggian tenaga dalam lawan, balas mengirimkan pukulan tangan kosong. Letusan sedahsyat meriam berdentum ketika 2 tenaga dalam itu saling bentrokan di udara. Gendang-gendang telinga seperti menjadi pecah dan pekak. Tubuh Mahesa Birawa kelihatan berdiri gontai beberapa detik lamanya, sedangkan Jarod Karsa jatuh duduk di tanah, mandi keringat dingin. Bukan saja Jarod Karsa sendiri, tapi Ranaweleng pun kagetnya bukan main. Suci yang berdiri di belakang suaminya dan menyaksikan itu menjerit tertahan karena menyangka si orang tua mendapat celaka besar. Ternyata tenaga dalam Mahesa Birawa demikian tingginya, lebih tinggi dari tenaga dalam Jarod Karsa. Tahu kalau tenaga dalam lawan lebih unggul dari dia, Jarod Karsa segera melompat dan menyerang. Kedua tangannya bergerak demikian cepat hampir tak kelihatan, menyapu-nyapu dan sekali-kali menjotos ke muka dengan dahsyatnya. Hampir 2 jurus Mahesa Birawa terkurung oleh pukulan-pukulan yang anginnya memerihkan matanya. Mahesa Birawa atau Suranyali mau tak mau mempercepat pula gerakannya. Tubuhnya kini laksana bayang-bayang. Bila 1 jurus lagi berlalu, maka Jarod Karsa mulai merasakan tekanan-tekanan serangan yang membuatnya harus berhati-hati. 3 jurus lagi berlalu, tubuh kedua manusia itu sudah hampir tak kelihatan karena cepatnya gerakan mereka, ditambah lagi dengan debu serta pasir yang menggebu ke udara menutupi keduanya. Tiba-tiba diiringi dengan lengkingan yang menggetarkan dengan satu gerakan yang sukar ditangkap oleh mata Jarod Karsa. Dengan mengandalkan ilmu mengentengi tubuhnya yang lebih tinggi sedikit dari lawan, dia menyorongkan siku kirinya ke muka. Tubuh lawan dilihatnya mengelak ke samping dan sekaligus tangannya yang lain memapaki gerakan mengelak dari Mahesa Birawa. Buk, Mahesa Birawa terjajar sampai 2 tombak ke belakang. Mulutnya memencong menahan sakit pukulan tangan kanan Jarod Karsa yang bersarang di dada kirinya. Cepat-cepat dialirkannya tenaga dalamnya ke bagian yang terkena itu. Jarod Karsa tertawa mengekeh. "Jika kau masih juga belum mau angkat kaki dari sini bersama kunyuk-kunyukmu itu, jangan menyesal kalau mukamu nanti akan benjet-benjut macam mangga busuk." Tampang Mahesa Birawa kelam membesi. Kedua kakinya merenggang. Tangan kiri dipentang lurus-lurus ke muka. Tangan kanan ditarik tinggi-tinggi ke belakang di atas kepala. Pelipisnya bergerak-gerak. Tangan kanan Mahesa Birawa kemudian kelihatan menjadi hijau dan bergeletar. "Bangsat tua bangkak," kertak Mahesa Birawa, "lihat tangan kananku. Kenalkah kau akan pukulan yang akan kulepaskan ini?"
Jarod Karsa kerutkan kening, matanya memandang lekat-lekat ke tangan kanan Mahesa Birawa yang semakin lama semakin bertambah hijau itu. Meski dia sudah hidup hampir 70 tahun, meski pengalamannya di dunia persilatan setinggi langit sedalam lautan, namun kali ini mau tak mau tergetar juga hatinya melihat tangan kanan lawan itu, ditambah lagi dia sama sekali tidak tahu ilmu pukulan apakah yang akan dilancarkan oleh lawannya. Sementara itu Rana Weleng, begitu melihat tangan Mahesa Birawa yang menjadi hijau itu, kagetnya bukan main. Dengan cepat dia memberikan bisikan pada Jarod Karsa dengan mempergunakan ilmu menyusupkan suara. Bapak Jarod, hati-hati, pukulan yang hendak dilepaskan itu adalah pukulan kelabang hijau, hebatnya bukan main dan sangat beracun. Jarod Karsa menindih rasa terkejutnya. Pukulan kelabang hijau, keluhnya dalam hati. Hampir-hampir tak dapat dipercayanya kalau tidak menyaksikan sendiri. Dia tahu betul bahwa di dunia persilatan hanya ada satu manusia yang memiliki ilmu pukulan yang dahsyat ini, yaitu seorang resi bernama Tapak Gajah yang diam di lereng Gunung Lawu. Tapi kini muncul seorang lain yang memiliki ilmu pukulan itu. Apakah Mahesa Birawa ini muridnya Tapak Gajah? Kerut-kerut pada kening Jarod Karsa mengendur sedikit. Dicobanya menunjukkan mimik mengejek. Hanya pukulan kelabang hijau, apakah perlu ditakutkan? Kata seorang tua bungkuk itu. Diam-diam Mahesa Birawa menjadi kaget melihat bahwa lawan mengetahui ilmu pukulan yang hendak dilepaskannya. Cepat dia membentak, kalau sudah tahu mengapa tidak segera berlutut, anjing tua? Hanya monyet edan yang akan berlutut di hadapanmu Mahesa Birawa. Terimalah ini, dan tangan Jarod Karsa mendahului melepaskan pukulan tangan kosong yang dahsyat. Setengah tombak lagi angin pukulan yang menghembuskan maut itu melanda tubuh dan kepala Mahesa Birawa, maka kelihatanlah laki-laki ini menunjukkan tangan kanannya ke muka. Setiup angin laksana topan prahara dan mengeluarkan sinar hijau melesat ke muka. Angin pukulan Jarod Karsa terdorong dan balik menyerang orang tua itu sendiri. Jarod Karsa melompat ke samping, tapi tak keburu. Sinar hijau pukulan kelabang hijau telah melanda pinggangnya. Suci menjerit dan menutup mukanya dengan kedua tangan. Orang tua itu berteriak setinggi langit. Tubuhnya terguling di tanah. Kulitnya kelihatan hijau. Dia mengerang dan menggelepar-gelepar seketika, kemudian nafasnya lepas, maka tubuhnya melingkar tanpa nyawa. Manusia biadab, bentak Rana Weleng. Orangku tiada permusuhan dengan kau. Mengapa kau bunuh dia? Mahesa Birawa atau Suranyali tertawa mengekeh. Sebentar lagi kau juga akan mampus Rana Weleng. Tapi aku masih berbaik hati untuk membiarkan kau angkat kaki dari sini. Kalau kau masih keras kepala, ketahuilah bahwa ajal sudah di depan mata. Dan Mahesa Birawa tertawa lagi macam tadi. Hari ini aku mengadu nyawa dengan kau manusia iblis, teriak Rana Weleng. Maka menerjanglah kepala kampung Jatiwalu itu. Bersambung,